Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini Sniper Ngapak mendapatkan kesempatan untuk melakukan unboxing ya. Ini merupakan teleskop terbaru dari West Hunter, yaitu tipe West Hunter HD Pro 416x44 SFIR SFP tentunya ya. Baiklah, mari kita lihat apa saja yang ada di dalam teleskop ini dan keunggulan serta fitur kelengkapan dari bawaan teleskop West Hunter ini. Ini posisi masih tersegel ya, kiriman langsung dari pabrik. Kita buka dulu. Packingnya mantap ya, sangat safety ini. Oke. Oh, karena terhubung dengan isolasi. Baiklah, ini merupakan West Hunter terbaru dengan tipe HD 416x44 SFIR Pro dengan retikel WH101 ya. Ini tipe retikelnya sudah glass dengan titik tengah merah. Oke, ini biasanya paling banyak yang dicari titik merah di bagian tengah ya. Ini bagian depannya seperti ini untuk cover dari dusbooknya. Oke, kita buka apa saja isinya. Oke teman-teman, mari kita lihat isinya apa aja. Yang pertama adalah ada roda paralak. Di sini roda paralaknya sudah set dengan kunci L ya. Kita buka dulu. Ini ada kunci L, kemudian ada baut kecil untuk mengunci ke bagian dalam, nanti masuk ke pengaturan paralaknya ya, dipasang di sebelah pengaturan paralak. Ada mounting teleskop original West Hunter dengan tipe Picatinny untuk relnya, OD nya 30 mm ya. Oke, selanjutnya yang ada di dalam adalah ini tuas untuk mengatur zoom teleskop. Ini ada untuk bagian depan, penutup lensa depan ya. Ada juga baterai CR2032 untuk lampu retikelnya. Ada lap pembersih original West Hunter. Kemudian ada manual book yang cukup simpel mengenai cara penggunaan teleskop, bagian-bagian teleskop, dan fiturnya apa saja. Di sini nanti bisa dibaca sendiri teman-teman. Baiklah, ini unitnya. Kita coba buka dulu. Oke, ini dia. Ada tutup flip pada bagian belakang dan tutup flip pada bagian depannya. Ini cukup mudah ya
membukanya tinggal bagian yang ada sentilnya ini ditekan ke depan, ini juga. Oke, ini kita lepas dulu untuk tutup flipnya. Kemudian kita dapatkan sunhide dengan ukuran 44 mm, karena memang lensa bagian depannya adalah 44 mm. Fungsinya untuk mengurangi intensitas cahaya masuk ke lensa agar retina kita untuk menangkap cahayanya tidak begitu silau ya. Oke, ini kita sudah terpasang. Kemudian untuk coating lensanya kita coba lihat. Coating lensa warna hijau ya teman-teman. Oke, ini sangat bening ketika kita mendapatkan teleskop dengan coating lensa warna hijau. Kemudian bagian belakangnya juga coating lensanya warna hijau. Mari kita bahas mengenai unit dari Wedge Hunter tipe HD Pro ini. Pada bagian samping di belakang tertera marking dari brand Wedge Hunter. Kemudian pada bagian kanan ada marking Wedge Hunter dengan tipenya HD 416x44 SFIR Pro. Beralih ke bagian pengaturan untuk mata plus dan mata minus. Jika teman-teman mengalami gangguan mata plus, maka untuk pengaturannya tinggal diputar berlawanan arah jarum jam. Diputar sesuai dengan mata agar lebih nyaman ketika melihat retikel dan targetnya. Jika teman-teman mengalami mata minus, tinggal diputar searah jarum jam untuk menyesuaikan kenyamanan mata ketika melihat retikel dan targetnya pada lensa teleskop. Berikutnya untuk zoom teleskopnya dimulai dari zoom 4, kemudian zoom 6, zoom 8, zoom 10, zoom 12, zoom 14, dan zoom 16. Masing-masing zoom ini berkelipatan atau penambahan 2 nomor ya, dari 4, 6, 8, 10, 16, 14, dan 16. Kemudian untuk tabung tubnya ini adalah OD 30 mm. Makanya tadi dibawakan dari pabrik mounting rel 22 OD-nya 30. Beralih ke bagian lampu retikel. Oke, ini lampu retikelnya ya. Oke, nyala merah itu. Di sini untuk lampu retikelnya ada 6 level. Dari level 1, level 2, 3, 4, 5, dan level 6. Setiap masing-masing level ada jeda titik atau dot. Ini untuk menunjukkan bahwa nantinya ketika sudah ada di level 1 mau ke level 2, kita tinggal mematikan di bagian dotnya ini. Jadi beberapa teleskop memang ada yang 1, 2 tanpa ada jeda dotnya. Pastinya nanti ketika kita akan melihat target di intensitas cahaya yang rendah, kalau misalnya dari zoom 1 mau naik ke zoom 2, itu untuk menaikkan lagi ke zoom 6-nya cukup lama ya. Dan ketika sudah zoom 6, artinya titik merah pada dotnya ini misalnya nyalanya terlalu terang, mau balikin laginya kalau tanpa dot ini nanti perputarannya akan sedikit lama ya. Kalau ini sudah ada jedanya, lebih memudahkan teman-teman semua ketika melakukan atau mengaktifkan titik merah atau nyala merah pada dot retikel. Selanjutnya untuk paralak pada teleskop Wedge Hunter tipe HD Pro 416x44 SFIR ini
Maksimal paralaknya adalah 6 tak terhingga. Kemudian turun lagi ke 500 yard, 200 yard, 100 yard, 75 yard, 50 yard, 40 yard, 20 yard, 30, 25 yard, 20 yard, 15 yard, dan 10 yard. Ini minimal untuk pengaturan reticle teleskop pada paralaknya adalah 10 yard. Jadi teman-teman lebih mudah jika menembak target jarak dekat dengan zoom yang maksimal. Pastinya bisa lebih jelas ya daripada yang dibandingkan dengan minimal paralak pada jarak 15 yard, atau mungkin ada teleskop yang minimal paralaknya adalah di 50 yard. Ini ya, ini minimal 10 yard, 15 yard, 20 yard, 25 yard, 30 yard, 40 yard, 50 yard, 75 yard, 100 yard, 200 yard, 500 yard, sampai tak terhingga. Setelah itu mari kita bahas mengenai turret pada teleskop West Hunter HD Pro 416x44 SFIR ini. Tipe untuk turretnya adalah sistem lock turret, tinggal diangkat kemudian diputar ya. Ini diangkat kemudian diputar searah atau berlawanan. Jika teman-teman ingin melakukan perputaran atau pergeseran reticle ke arah atas, di sini sudah ada penandanya arah panah ke kiri, artinya ini ada marking up adalah ke atas ya. Dan untuk perkiraan satu kliknya adalah 1/10 mil. Jadi teman-teman jika ingin melakukan pergeseran turret ke arah atas, maka tinggal ditarik ke atas kemudian diputar berlawanan arah jarum jam. Misalnya kita putar 360 derajat ya, tinggal diputar berlawanan arah jarum jam untuk menentukan jatuhnya peluru pada reticle. Jika perputarannya terlalu banyak atau kelebihan, tinggal diputar kemudian dikembalikan berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kalau searah jarum jam, maka reticle akan turun ke bawah. Jika diputar berlawanan arah jarum jam, maka reticle akan naik ke atas. Baiklah, jika sudah selesai ditekan ke arah bawah, maka turret akan terkunci. Selanjutnya turret pada bagian win edge-nya. Kalau ini tadi elevation-nya ya, untuk pergeseran atas bawah, ini untuk pergeseran kanan kirinya atau win edge. Kita cek untuk marking pada turretnya. Ini artinya R adalah right ya. Jika diputar berlawanan arah jarum jam, maka reticle akan berputar ke arah bergeser ke arah kanan. Jika diputar searah jarum jam, maka reticle akan bergeser ke arah kiri. Contohnya, jika teman-teman menembak sudah reticle ditetapkan pada cross tapi jatuhnya peluru masih terlalu kiri, maka yang teman-teman lakukan adalah tarik tuas untuk turretnya, kemudian kita lihat markingnya adalah R adalah ke kanan. Kita putar misalnya 1 kali 360 derajat. Oke, kita kunci dulu. Jika sudah, kita tembak lagi. Apabila masih terlalu ke kiri, tinggal diputar lagi berlawanan arah jarum jam untuk menggeser reticle ke arah kanan. Jika terlalu banyak, maka teman-teman angkat lagi, putar searah jarum jam untuk menggeser reticle ke arah kiri. Sesuaikan dengan kebutuhan agar perkenaan mimis tepat di cross pada teleskop. Selanjutnya pada bagian bawah
Di sini ada stiker quality control. Ini hologramnya ya. Kemudian ada tipe dari teleskop dan juga nomor serinya. Ini merupakan garansi pembeliannya ya. Pembeliannya dilakukan pada tahun 2024 bulan 5 tanggal 24. Selanjutnya untuk bagian depan ini ada untuk lensa bagian depan merupakan lensa dengan ukuran 44 mm. Oke, untuk bagian depan ini dilengkapi dengan sunlight ya. Ini kita coba pasang lagi untuk sunlightnya. Oke, kemudian kita pasang lagi untuk tutup teleskopnya bagian depan dan bagian belakang. Kelengkapannya apa aja untuk dipasangkan ke teleskop? Ya, ini ada roda paralak ya, kita tempatkan di bagian sini. Jangan sampai lupa, ini ada bagian yang ada simbol ininya. Ini masuk duluan. Nah, jika sudah masuk, ini masih bisa muter-muter ya. Kita kencangkan dengan baut bawaan dari base hunternya. Bautnya jangan sampai hilang ya teman-teman, karena ini cukup kecil dan ditempatkan atau dikencangkan ke dalam sana, dalam rumah bautnya. Pastikan kondisi sejajar agar roda paralaknya juga nanti berputarnya sejajar. Oke, bisa terlihat ya, paralaknya ikut muter ketika kita memutar roda paralaknya. Lebih mudah, lebih enteng ketika kita memutar langsung dari roda paralaknya. Selanjutnya ada aksesoris lainnya, yaitu tuas untuk mengatur zoom pada teleskop. Oke, ini untuk memudahkan Anda melakukan putaran zoom agar tidak capek ataupun agar tidak berat ketika teman-teman akan melakukan putaran zoom. Tinggal ditarik tuasnya ke arah zoom atau menyesuaikan zoom yang diinginkan. Ingat, ini adalah tipe SFP, second focal plane. Jadi ketika teman-teman melakukan zoom in ataupun zoom out pada teleskop, retikel masih tetap sama ya, tidak ada perubahan perbesaran atau pengecilan retikel. Hanya saja yang berubah adalah target yang sedang kita lihat. Jika targetnya jauh dengan menggunakan zoom 4, maka terlihat kecil. Kita tinggal besarkan zoomnya sampai zoom 16 misalnya, nanti target terlihat mendekat dan terlihat lebih besar. Oke, sekarang tinggal kita lihat untuk retikel teleskopnya. Jenis retikel teleskopnya seperti apa tampilannya. Kita harus posisinya pas dengan teleskop. Harus benar-benar center ya, agar mendapatkan atau fokus dengan retikelnya. Oke, ini menggunakan zoom 16 ya teman-teman. Kita coba turunkan di zoom 4 agar lebih fokus lagi. Nah, ini zoom 4 langsung fokus. Nah, ini retikel teleskopnya.
Di bagian tengah ada dot hitam, tapi kalau kita putar untuk warna merah pada lampu IR-nya, nanti dia akan menyala warna merah. Oke, seperti itu ya. Kita nonaktifkan dulu. Nah, ini dia. Bisa terlihat pada bagian bawah ada angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Pada bagian atasnya tidak ada penomorannya ya. Sama juga untuk bagian kanan dan kirinya, tidak ada. Oke, kita coba nanti untuk cek berat dari teleskop ini. Baiklah, mari kita cek untuk berat dari teleskop ini ya. Kita nyalakan. Ini kondisi sudah 0, posisinya satuannya adalah gram. Ini posisi teleskop dengan ada sun height, tutup, flip depan belakang, ada roda paralaknya. Kemudian kita nanti akan tambahkan untuk mounting teleskopnya ya. Kita coba tempatkan. Oke, terlihat tanpa mounting teleskop beratnya adalah 695 gram. Coba kita tambahkan dengan mounting teleskopnya. Ini tipenya adalah rel 22 ya. Ini kita tambahkan mounting teleskopnya. Total untuk berat teleskop dengan aksesoris semua yang sudah terpasang dan mounting teleskopnya adalah 861 gram. Cukup ringan ya, daripada tipe-tipe yang lain mungkin ada yang sampai 950 bahkan lebih dari 1000 gram. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai unboxing dari teleskop terbaru West Hunter 416x44 SFIR Pro. Bagi teman-teman yang ingin mencari teleskop, semoga informasi mengenai review dan unboxing teleskop West Hunter ini menjadi referensi Anda dalam mencari teleskop yang sangat cocok untuk dijadikan bidikan pada unit kesayangan Anda, dan pastinya support untuk menembak long range, anti getar, anti air dengan harga yang murah meriah, fitur sangat lengkap. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta aktifkan lonceng pemberitahuannya agar Anda mendapatkan informasi menarik mengenai hobi menembak dan berburu terbaru lainnya dari Sniper Ngapak. Salam.